Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pembahasan kita kali ini yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang pertama, materi pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, PPKN KD 3.1 dan 4.1 yaitu tentang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Natasha. Zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Kalian bisa lihat gambar yang menunjukkan aktivitas bergerak. Pertama, manusia bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Kemudian yang kedua, burung bergerak dengan cara terbang. Nah, bisa dilihat gambar ketiga, ikan bergerak dengan cara berenang di air. 3 gerak tersebut menyebabkan terjadinya perpindahan tempat. Bukan itu saja, tumbuhan juga bergerak. Namun, gerak pada tumbuhan tidak disertai perpindahan tempat. Kedua, bernapas. Bernapas itu adalah proses pengambilan oksigen dari udara dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air. Oksigen digunakan untuk pembakaran zat makanan menjadi tenaga. Tenaga digunakan makhluk hidup untuk melakukan berbagai kegiatan. Makhluk hidup bernapas dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, manusia dan hewan mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan hidup di dalam air, bernapas menggunakan insang. Yang insang ini dapat menyaring oksigen di dalam air. Kemudian serangga bernapas menggunakan trakea. Tumbuhan bernapas melalui lubang-lubang di permukaan daun yang disebut stomata. Yang ketiga, tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Kalian bisa lihat di gambar. Ya. Sekarang coba bandingkan tinggi badanmu saat ini dengan tinggi badanmu saat kelas 1 dulu. Tanpa kamu sadari, badanmu bertambah berat dan bertambah tinggi. Ya, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak, yang artinya menghasilkan keturunan. Makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Contoh, manusia dengan cara melahirkan. Kemudian hewan menyusui seperti kambing, kucing, kerbau, sapi, kelinci. Itu dengan cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Kemudian hewan yang hidup di air seperti ikan, penyu, katak, itu berkembang biak dengan bertelur. Kemudian tumbuhan berkembang biak secara alami maupun buatan dengan bantuan manusia. Contohnya pohon pisang berkembang biak secara alami melalui tunas. Sementara pohon mangga dapat berkembang biak secara buatan melalui cangkok. Yang kelima yaitu membutuhkan makanan. Makanan merupakan sumber tenaga untuk melakukan berbagai kegiatan. Manusia memperoleh makanan dari hewan maupun tumbuhan. Sedangkan hewan memperoleh makanan dari tumbuhan maupun hewan lain. Kemudian tumbuhan juga memerlukan makanan, namun
tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Untuk dapat berfotosintesis, tumbuhan memerlukan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Yang keenam, menanggapi rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Contohnya, ke-1, manusia akan menutup mata secara spontan saat melihat sinar matahari atau sinar lainnya yang menyilaukan mata. Kedua, kaki 1000 akan menggulungkan badannya apabila disentuh. Ketiga, laron selalu terbang menuju ke sumber cahaya karena kepekaannya terhadap cahaya. Yang keempat, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Selanjutnya, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari cara-cara mensyukuri keragaman makhluk hidup. Berjalan dan berlari sungguh menyenangkan. Kita harus bersyukur karena diberi kemampuan untuk berjalan dan berlari. Karenanya, kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Makhluk hidup lainnya mungkin memiliki cara bergerak yang berbeda. Kalian bisa melihat, kalian sudah mempelajari bagaimana ikan-ikan yang berenang lincah di kolam atau sungai. Juga burung-burung yang terbang tinggi dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Itulah bentuk keragaman cara bergerak makhluk hidup ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur atas keragaman makhluk hidup ciptaan Tuhan? Caranya, yang pertama, memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat. Yang kedua, memberi makan hewan peliharaan secara teratur. Ketiga, menghindari tindakan perburuan hewan secara liar. Dan kita juga harus menjaga kesehatan badan dan selalu menghargai kemampuan orang lain. Sikap bersyukur adalah pengamalan sila pertama Pancasila. Masih ingatkah kalian bunyi sila pertama dari Pancasila? Kalau masih ingat, ayo kita ucapkan bersama-sama dengan lantang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus. Jadi simbol sila pertama Pancasila adalah bintang. Simbol ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, taat terhadap perintah Tuhan, dan saling menghargai kepercayaan satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.